Pikiran gelap terkadang terlintas di benaknya. Misalnya, film ini merupakan sequel langsung dari yang pertama berjudul Becky yang keluar pada tahun 2020. Ceritanya tentu saja berfokus pada seorang gadis bernama Becky yang kini berusia 16 tahun. 3 tahun setelah cobaan berat yang membunuh ayahnya, Becky yang berusia 16 tahun terus menjalani kehidupan di luar jaringan, sambil melarikan diri dari rumah asuh berturut-turut dan mengasah keterampilan bertahan hidupnya. Film dibuka dengan Becky, yang sekarang menjadi gadis yang tampaknya lugu, tiba di rumah asuh barunya untuk tinggal bersama orang tua barunya, Ted dan Alice. Ted dan Alice terlihat sangat senang telah mengadopsi gadis ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu di balik kepribadiannya yang manis dan baik hati. Meskipun dia tampak baik pada awalnya, warna aslinya segera terlihat, dan dia serta anjingnya, Diego, melarikan diri dari rumah pada malam pertama dia diadopsi. 3 tahun lalu, ayahnya dibunuh secara brutal oleh 4 neo-Nazi yang sedang mencari kunci tersembunyi di bawah rumah danau mereka. Dalam tindakan balas dendam, Becky tanpa ampun membunuh setiap penyusup dan mendapatkan kuncinya, tidak menyadari pentingnya. Sejak itu, dia melarikan diri dari 3 rumah asuh, memanipulasi, menipu, dan merampok agar tidak terdeteksi dan keluar dari sistem. Selama setahun terakhir, dia tinggal di rumah kontrakan milik seorang wanita tua bernama Elena, satu-satunya orang yang benar-benar diperhatikan Becky saat ini. Semuanya dimulai ketika Elena menawarinya tumpangan, dan akhirnya menyewa kamar untuknya, tidak menyadari bahwa Becky telah berbohong tentang usianya yang ke-18. Baginya, Becky cukup membayar sewa tepat waktu dan membantu di sekitar rumah. Terlepas dari kehadiran Elena, Becky masih dihantui trauma ibunya dirawat di rumah sakit dan kematian brutal ayahnya. Meskipun dia tidak lagi menggunakan kekerasan, pikiran gelap terkadang terlintas di benaknya. Misalnya, saat bekerja di restoran, dia membayangkan menggorok leher seorang pelanggan yang menelepon kekasihnya, tetapi dia menahan diri untuk tidak bertindak berdasarkan pemikiran itu. Sementara Elena dan Becky menikmati permainan kata pada suatu malam, buletin berita di radio mengungkapkan informasi yang mengkhawatirkan tentang kelompok fasis bernama pria bangsawan yang menyebarkan kekerasan ke seluruh negeri. Adegan kemudian beralih ke sebuah mobil yang kami yakini milik orang bangsawan saat kami melihat benderanya. Saat Becky sedang bekerja shift, 3 pria bernama Anthony, DJ, dan Sean memasuki restoran dan mulai melecehkannya. Anthony dan DJ membuat komentar tidak sopan tentang ibunya dan mengklaim bahwa Becky adalah nama penari telanjang, sementara Sean tampak agak tenang dan berusaha menenangkan mereka. Ketiganya kemudian terlibat dalam diskusi yang dipicu oleh kebencian mereka terhadap Senator dan Hernandez. Selain itu, mereka berbicara tentang menerima instruksi dari pemimpin misterius organisasi mereka, Darrell. Namun, Sean tampak agak ragu tentang hal itu, dan kemudian Anthony dengan kasar memanggil Becky untuk membawakan mereka kopi. Saat malam tiba, Becky mendengar suara kaca pecah, jadi dia bergegas turun untuk menyelidiki. Saat itu, dia segera ditangkap oleh Anthony yang mencoba mencekiknya, mendorongnya untuk membalas dengan mematahkan hidungnya. Diego mencoba menyelamatkannya, tetapi diserang oleh DJ. Terlepas dari usahanya, Becky mendapati dirinya dikuasai oleh para pria. Sebelum Anthony yang didorong oleh ego dapat bertindak atas niatnya, Elena dengan berani turun tangan, menahan orang-orang itu di bawah todongan senjata. Dia berhasil melucuti senjata DJ, tetapi Anthony, dengan revolver tersembunyi, menembak kepalanya secara fatal. Becky terdiam, pikirannya dibanjiri kenangan menyakitkan dari masa lalunya. Dikonsumsi oleh amarah, ketika dia bangun keesokan harinya, dia menemukan tubuh Elena yang tak bernyawa, dan menyadari bahwa Diego tidak dapat ditemukan. Sementara itu, orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Elena tiba di kediaman pendiri organisasi mereka, Darrell.
Ini adalah pertemuan pertama mereka dengannya, jadi Anthony menginstruksikan Sean dan DJ untuk tetap diam tentang apa yang terjadi di rumah Becky. Sean mengungkapkan ketidaksetujuannya, tapi dia dengan cepat dibungkam dengan peringatan keras. Beban kesedihan dan ketidakpastian. Di sini Becky mulai merencanakan sesuatu dengan mengawali mencuri informasi data tentang mereka berlima. Kemudian Becky menculik satu persatu dan mulai membunuhnya dengan brutal, mengingat apa yang mereka lakukan kepada dirinya, Elena, dan Diego anjing kesayangannya. Setelah berhasil membunuh beberapa anggota, Becky kejar-kejaran dengan bapak tua hingga adu senjata. Becky berhasil mencincang tubuh bapak tua itu, namun naas Becky harus tertangkap oleh musuh yang tersisa.